Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dan sholawat beserta salam ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Rofi Afrianto, guru PAI SMKN 1 Raja Desa, bisa bersilaturahmi bersama anak-anakku semua SMKN 1 Raja Desa yang alhamdulillah pada bulan Ramadan ini yang penuh berkah ini kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat ilmu, dan segala sesuatu hal yang kita syukuri, yang patut kita syukuri bersama-sama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kegiatan program Smart Trend ini, Bapak di sini akan sharing dengan kalian ya, khususnya dalam materi kegiatan Smart Trend. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan tentang kewajiban menuntut ilmu. Pasti kalian semua, baik kelas 10 ataupun kelas 11, sudah tidak asing lagi mendengar tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang bagaimana hadisnya itu adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang dimana kewajiban menuntut ilmu adalah wajib hukumnya kepada setiap insan, baik insan itu laki-laki ataupun itu perempuan. Maka merujuk pada dalil tersebut, sebagai kita insan-insan manusia yang diberikan akal, diberikan ruh, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak serta-merta bagaimana itu diciptakan manusia itu untuk bisa mengolahnya, bisa memproduksinya. Nah, caranya bagaimana? Harus dengan ilmu. Jelas, Islam itu sumber hukum ilmunya itu ada beberapa macam. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, dan ketiga adalah dari ijtihad ataupun hasil dari pendapat para ulama yang dipakai sebagai dasar hukum dalam pengambilan suatu keputusan atau ijtihad. Nah, ilmu itu banyak, mau ilmu agama, ilmu eksak, ilmu tentang IT, tentang otomotif, tentang banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari dan kita amalkan. Nah, permasalahannya adalah kita sebagai insan, seorang muslim, tidak bisa ataupun tidak memiliki kecakapan dalam hal itu. Maksudnya apa, Pak? Iya, karena setiap orang itu hari ini ada kesulitan untuk bagaimana mengakses ilmu itu. Nah, alhamdulillah, meskipun kita sedang dilanda dengan wabah virus corona ini, kita tidak kehilangan akal. Bagaimana kita tetap share dakwah, share ilmu kepada kalian semua. Nah, kemudian yang selanjutnya, setiap orang Islam, baik itu Islam laki-laki ataupun perempuan, wajib hukumnya menuntut ilmu. Karena ilmu itu merupakan dasar dari segala dasar. Ibu dari segala ibunya adalah ilmu. Bayangkan kalau kita melakukan segala sesuatu hal tidak dengan ilmunya. Bagaimana? Coba. Maka daripada itu kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim itu wajib hukumnya untuk mencari ataupun menuntut ilmu. Yang selanjutnya, tujuan untuk diwajibkannya mencari ilmu adalah agar umat Islam itu menjadi manusia yang cerdas, yang pintar, dan terhindar dari namanya kebodohan. Nah, maka daripada itulah Islam juga sangat-sangat menekankan bahwa seseorang muslim itu harus berilmu supaya terhindar dari yang namanya kebodohan. Nah, untuk itu kita juga sebagai seorang muslim juga ada yang disebut dengan keutamaan orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu adalah orang yang berilmu itu memiliki keistimewaan. Baik untuk dirinya sendiri, baik untuk keluarganya ataupun untuk lingkungannya. Karena apa? Seseorang yang memiliki ilmu itu, dia akan menjadikan sosok yang akan men-share tentang apa itu
keagamaan, apa itu tentang fikih, apa itu tentang Islam. Nah, orang-orang yang berilmu juga itu sangat dihargai dan derajat harkatnya itu sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga menyebut bahwa orang-orang yang mencari ilmu itu merupakan golongan-golongan yang menegakkan Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah, orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Jadi untuk jihad itu bukan hanya jihad berperang, menumpahkan darah. Menuntut ilmu juga itu merupakan salah satu jihad. Jihad fil ilmi, jihad untuk mencari ilmu. Jadi kita juga sebagai orang Islam menuntut ilmu itu merupakan sebagian dari jihad. Maka daripada itu kalian kelas 10 ataupun kelas 11, meskipun sekarang dilanda dengan pandemi ini, jangan hanya waktu itu dibuat atau dihambur-hamburkan. Manfaatkanlah waktu ini selagi kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Maka pada hari itulah kita harus memaksimalkan bagaimana kita itu mencari ataupun memproses ilmu. Dalam mencari ilmu itu ada proses. Tidak mungkin kita dalam menuntut ilmu teh langsung ujung-ujung, langsung jadi, enggak. Segala sesuatu atau hal itu dalam menuntut ilmu itu ada prosesnya. Di dalam proses menuntut ilmu, kalian perlu ditekankan atau perlu digarisbawahi dalam menuntut ilmu itu, dalam proses menuntut ilmu harus ditekankan adab dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang biasanya lupa bahwa manusia ataupun seseorang ataupun siswa dalam menuntut ilmu, oke, ya kita pergi ke sekolah, kita pergi ke majelis ilmu, tapi kita sering lupa tentang bagaimana sih adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena kenapa? Diriwayatkan oleh tokoh ulama besar, percuma kita berilmu tinggi, percuma kita istilahnya mempunyai wawasan luas, tapi tidak mempunyai adab. Maka ilmu, adab ataupun akhlak itu tidak dipisahkan. Harus sinergi satu sama lain, terutama akhlak. Kenapa? Karena pada kesempatan ini kita tidak bisa melihat bagaimana seseorang itu bisa melakukan prosesnya seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, yang terakhir dari saya adalah manusia itu perlu bagaimana belajar dan terus belajar, bagaimana proses belajar dan bagaimana kita itu harus mengedepankan akhlak ataupun adab. Terkadang kita juga sering lupa bagaimana kita itu adab terhadap orang tua, adab terhadap orang-orang yang lebih tua daripada kita, guru, pada teman. Nah, itu juga perlu diperhatikan bagaimana kita beradab dalam proses menuntut ilmu. Nah, itu merupakan hal-hal yang penting yang perlu kita garis bawahi bersama-sama dalam menuntut ataupun berkewajiban menuntut ilmu. Pada akhirnya, pada kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan ataupun pada video pertama hari ini adalah kewajiban menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap insan manusia ataupun sebagai orang Islam. Orang Islam wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Yang kedua, dalam menuntut ilmu kita harus memperhatikan adab, ya, adab, akhlak dalam proses menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir yang Bapak bisa simpulkan, ketika kita sudah mempunyai ataupun sudah mendapatkan ilmu, kita juga wajib untuk bisa mengamalkan ataupun meng-share ilmu itu. Karena ilmu itu juga nanti akan menghisab kita. Nah, jadi kita juga ketika sudah mempunyai sesuatu hal ataupun ilmu itu harus bisa diamalkan, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Seperti itu, ya. Nah, mungkin dari apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pada pertemuan ini cukup sekian, ya. Terima kasih.
Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.